Halo, nama saya Emanuela Sharon Gunawan. Bersama rekan saya Hana Muhammad, kami berdua merupakan mahasiswa BINUS Online dengan jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi terkait Artificial Intelligence dan juga kesehatan yang berjudul Can AI be Trusted for Medical Advice? Setelah mengikuti materi ini, ada 3 hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama adalah teman-teman dapat memahami peran, manfaat, dan batasan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan. Yang kedua, teman-teman mampu mengevaluasi informasi kesehatan yang dihasilkan oleh artificial intelligence secara kritis dengan membandingkannya dengan sumber medis yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah teman-teman dapat menerapkan artificial intelligence secara bertanggung jawab sebagai alat pendukung, sambil tetap menyadari pentingnya berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk mengambil keputusan medis. Jadi teman-teman, artificial intelligence ini adalah sebuah teknologi komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, kemudian mengenali pola, memecahkan masalah, dan juga menjawab pertanyaan. Saat ini, artificial intelligence sendiri sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, asisten virtual seperti Siri, kemudian Google Assistant, kemudian ada juga aplikasi navigasi yang kita nggak asing pastinya, yaitu Google Maps dan juga Waze. Atau juga sistem rekomendasi seperti di Netflix, kemudian di Spotify. Kemudian kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik sebuah jawaban artificial intelligence ini? Kenapa mereka ini bisa sangat memahami kita? Terutama ketika kita pernah mencoba-coba memberi pertanyaan seputar kesehatan. Saat teman-teman memasukkan pertanyaan atau yang sering disebut prompt, AI sebenarnya tidak mencari jawaban medis yang pasti benar, layaknya sebuah mesin pencari biasa. Sebaliknya, model AI ini memproses prompt teman-teman dan menggunakan pola-pola dari kumpulan data pelatihan yang sangat besar untuk memprediksi ukuran kata yang paling mungkin muncul selanjutnya. Nah, karena jawaban yang dihasilkan melalui prediksi teks bukan melalui penalaran klinis. Nah, karena jawaban yang dihasilkan melalui prediksi teks itu bukan melalui penalaran klinis, AI bisa saja menghasilkan jawaban yang terdengar sangat meyakinkan, meskipun sebenarnya tidak akurat atau tidak lengkap. Oleh karena itu, teman-teman harus selalu memverifikasi informasi kesehatan yang didapatkan kepada tenaga kesehatan. Nah, teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa artificial intelligence sendiri ini sedang mengubah layanan kesehatan secara signifikan. AI semakin banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk melakukan pengecekan gejala, mencari informasi kesehatan, hingga memberikan dukungan kepada pasien. Misalnya chatbot AI, seperti yang kita ketahui seperti Gemini, ChatGPT, yang populer ini bahkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan medis hanya dalam hitungan detik. Melihat kecepatan ini, penggunaan artificial intelligence pun ini pasti terus meningkat. Berbagai studi menunjukkan bahwa saat ini banyak orang, mungkin termasuk teman-teman sekalian, lebih memilih untuk menggunakan artificial intelligence terlebih dahulu untuk mencari tahu tentang kondisi kesehatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional kesehatan. Misalnya, wah, hari ini kok tenggorokan saya sakit ya? Wah, kira-kira kenapa ini? Kita searching di AI gitu. Kemudian nanti AI kasih tahu, oh, gejala seperti ini itu ini seperti itu. Dan kita mungkin percaya kepada diagnosis yang diberikan oleh AI sendiri. Nah, hal ini juga bisa menjadi suatu problem yang akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Kemudian saya akan lanjut pada slide selanjutnya, di mana pada slide ini kita akan membahas tentang pentingnya kita dalam menggunakan AI serta bagaimana kita menggunakannya
secara hati-hati seperti itu. Untuk kepentingan kita dalam menggunakan AI di bidang kesehatan, yang pertama adalah early symptom tracking, di mana kita bisa melakukan prompting untuk mengidentifikasi terkait gejala-gejala awal yang mungkin bisa terjadi ketika kita melakukan prompting secara spesifik. Kemudian yang kedua adalah preparation consultation. Kita bisa menggunakan AI di bidang kesehatan untuk menanyakan apa saja sih yang dapat kita tanyakan kepada dokter, kemudian terkait apa saja hal yang bisa kita cegah gitu untuk melakukan eh, solusi dari masalah kesehatan yang sedang kita alami. Kemudian yang ketiga adalah for education. Kita bisa menggunakan AI di bidang kesehatan untuk melakukan pembelajaran terkait suatu informasi atau diagnosis atau kemungkinan gejala-gejala awal yang terjadi di diri kita masing-masing. Dan yang keempat adalah for medical language translator. Di sini berarti itu kita ketika kita melakukan prompting sebuah AI, kemudian muncul kata-kata di bidang medis, kita dapat melakukan translation terkait makna dari kata-kata tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait informasi yang sudah diberikan. Kemudian adalah tata cara bagaimana kita menggunakan AI secara hati-hati ya. Yang pertama adalah self diagnosis ya. Kita tidak bisa menggunakan AI untuk mendiagnosis kejadian yang terjadi pada diri kita. Ya. Diagnosis hanya bisa ditentukan oleh dokter atau seseorang yang profesional di bidang tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah determining drug dosage. Kita tidak bisa menggunakan AI untuk menentukan berapa banyak kita dapat mengkonsumsi obat ini dalam sehari. Ya, itu tidak dianjurkan karena dalam kondisi masing-masing individu itu memiliki resiko yang berbeda. Yang ketiga adalah stopping or starting prescription medication. Kita tidak bisa menggunakan AI untuk menyetop atau memulai sebuah resep atau obat ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan hal tersebut sekali lagi, apalagi untuk segala jenis obat yang memiliki logo obat keras atau logo merah seperti itu. Dan yang keempat adalah making high risk medical decision. Ya, seperti yang kita tahu di sana ada banyak sekali metode medis yang bisa dilakukan secara sendiri, tetapi balik lagi kita tidak bisa melakukan kegiatan medis tersebut tanpa adanya pengawasan dokter seperti penyuntikan vitamin segala macam itu kita tidak bisa melakukannya secara sendiri, tetap harus dalam pengawasan dokter secara profesional. Selanjutnya, mungkin kita bertanya-tanya tentang gimana sih caranya kita menggunakan AI secara benar, secara baik dan benar gitu. Nah, di sini ada 4 faktor atau 4 tata cara ya bisa saya bilang bagaimana kita menggunakan AI dalam eh, path yang benar. Yang pertama adalah gunakan AI sebagai informasi, bukan diagnosis ya. Kita melakukan prompting di AI tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi awal, bukan sebagai diagnosis akhir. Segala macam diagnosis itu tetap balik lagi dalam kendali penuh seorang dokter. Dan yang kedua adalah do not share sensitive information. Sensitive information sendiri di sini refers to seperti nomor induk KTP, nomor BPJS kita, kita tidak dianjurkan untuk melakukan share informasi tersebut. Lalu apa yang boleh kita share dalam melakukan prompting AI? Kita boleh share seperti umur kita, tinggi badan kita, dan berat badan kita. Yang ketiga adalah provide complete context. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya bagaimana cara kita untuk melakukan AI, prompting AI secara mendetail sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah validate information. Seperti yang kita tahu, setiap kita melakukan prompting AI, kita harus melakukan validasi informasi secara penuh. Ya, kita dapat melakukan penambahan prompting seperti tambahkan sumber yang terakreditasi atau sumber yang terpercaya seperti melalui jurnal Scopus, jurnal Sinta, ataupun melalui forum medis yang tersedia. Selanjutnya kita akan langsung saja mengambil contoh dari prompt yang jelek atau prompt yang buruk ya. Di contoh ini ada seseorang bertanya, I often have headaches. Why is this happening? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya loh, kenapa ini termasuk prompt yang buruk ya? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahwa ketika kita melakukan prompting AI secara general itu
AI juga akan melakukan pencarian informasi secara luas, kemudian dia akan mengambil informasi tersebut yang ketika informasi tersebut memiliki probabilitas yang paling tinggi, which is informasi yang akan didapatkan juga merupakan informasi yang secara general gitu, bukan spesifik merepresentasikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi output output informasi yang diberikan oleh AI juga tidak valid. Dan di sini kenapa ini buruk? Yang pertama adalah loss of context, no information on edge, gender, pain level, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengedepankan kepada instan diagnosis ya. Seperti yang kita tahu, informasi yang dihasilkan bersifat general karena kita tidak melakukan atau kita tidak menginput informasi secara mendetail atau dalam frekuensi berapa lama kita mengalami kejadian atau sakit kepala misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh prompt yang baik. I am 24 years old man. For the past 2 weeks, I've been experiencing headaches 3 to 4 times a week, usually after working on a laptop for more than 8 hours. Ya, kenapa ini bagus? Yang pertama adalah provide personal context. Di sini I am 24 years old male. Atau mungkin di belakangnya kita bisa tambahkan dengan tinggi badan seberapa, mungkin berat badan seberapa, seperti itu. Ya, kenapa ini penting? Informasi ini membantu AI untuk menyediakan jawaban yang lebih relevan berdasarkan kondisi kita masing-masing gitu. Kemudian yang kedua adalah I sleep about 6 hours per night. What are possible causes and what information should I be aware of? Kenapa ini bagus? Karena yang pertama adalah descriptive frequency. Descriptive frequency ini refers to kalimat kedua ya. For the past 2 weeks, I've been experiencing headaches 3 to 4 times a week. Again, descriptive frequency. Kemudian possible triggers. Ya, possible triggers ini kita sudah mention. Usually after working on a laptop for more than 8 hours. Ya, possible triggersnya mungkin setelah kita melakukan kegiatan di depan laptop selama lebih dari 8 jam. Ya, frequency and possible triggers help understand the severity and pattern of symptoms. Ya, balik lagi dari informasi yang kita input ini, AI nanti akan menganalisis secara mendalam ya terkait dari informasi dan kemungkinan output dari penyakit atau diagnosis awal atau informasi awal ya yang terjadi di diri kita. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil adalah AI is a powerful assistant, but it's not a doctor. Balik lagi, kita melakukan prompting di AI atau menggunakan AI itu tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi ya, bukan sebagai dokter secara online ya gitu. Jadi segala informasi atau output seperti obat dan diagnosis lainnya yang mungkin super parah ya, seperti kayak kalau misalkan kita bisa aja vertigo gitu ya, enggak, padahal kita cuma migrain biasa gitu. Nah itu kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa percaya sepenuhnya pada output informasi dari AI, which is kenapa makanya dari itu kita harus melakukan validasi informasi secara mendalam. Maka dari itu ya, setelah kita melakukan informasi awal, kemudian kita bisa menyiapkan pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada dokter untuk eh, kita konsultasi ke dokter atau kontrol ke dokter. Kemudian dari output informasi tersebut ya, dokter secara langsung akan memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan dari kita cuman menggunakan AI. Ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan untuk membuat presentasi pada kali ini. Ada dari World Health Organizations, ada dari Food and Drug Administrations dengan judul Artificial Intelligence and Machine Learning and Medical Devices. Sekian presentasi dari kita. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan informasi ataupun tutur kata, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.